Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, kesehatan umur panjang, dan insyaallah kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang sudah hari ini sudah hari ke-24. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa istiqomah di jelang akhir Ramadan ini, senantiasa untuk berjamaah. Kita tetap tarawih, dan yang paling penting adalah kita menjaga segala sesuatu yang bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Bagi orang yang beriman, tidak saja menjaga dari hal yang membatalkan puasa, tetapi segala hal yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita, yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa itu, senantiasa kita jaga, kita pelihara dengan baik. Kenapa? Karena kita tentu tidak mau sia-sia dalam mengerjakan ibadah atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan maksimal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya bersalawat senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau saya tidak salah, DKI memberikan tema atau judul kajian subuh pada hari ini, yakni menjauhi prasangka buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai manusia yang bersifat sosial, kita sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi satu sama lain. Kita butuh orang lain, mulai dari keluarga kita yang terkecil, lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, dan secara luas di mana kita beraktivitas, bekerja, dan bermasyarakat secara luas. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya gesekan-gesekan dalam kehidupan ini, baik bersumber dari ucapan kita, baik diakibatkan dari ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita, bahkan perasaan kita. Yang namanya manusia pasti tidak lepas daripada perasaan. Nah, perasaan inilah yang di dalamnya itu ada satu sifat di mana dalam diri manusia itu bisa terbawa dengan pikiran-pikiran yang negatif. Di satu sisi kita bisa punya pikiran positif, dan ini baik. Kita bisa positive thinking kepada diri kita, kepada orang lain, pada siapapun yang kita biasa berinteraksi. Ya, terutama mulai mungkin dari keluarga kita, dari keluarga, dari istri, dari suami, dari anak, paman, tante, ponakan, terusnya. Begitu juga tetangga kita kanan kiri, jamaah kita di masjid misal. Nah, semuanya tidak luput daripada pikiran, atau bisa jadi ada muncul perasaan kita yang tidak kepada keluarga saudara kita, bahwa sudah menjadi bagian dari sifat manusia, yaitu ada prasangka. Nah, secara psikologis, bahwa ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain,
setiap hari, bahkan mungkin di keluarga, memang kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, maka hal-hal yang bisa muncul seperti pikiran buruk sangka atau pikiran bahkan curiga dan sebagainya bisa terjadi hadirin sekalian. Karena inilah sebagian daripada sifat manusia. Dan juga saya katakan kemarin dalam khutbah Jumat bahwa iblis itu adalah musuh kita, dan iblis ini punya banyak trik cara untuk bisa merusak amal ibadah manusia, bisa menjerumuskan manusia, bisa menggiring manusia ke jalan yang tidak benar. Dan karena iblis pula bisa mengakibatkan persaudaraan kita, kesetiakawanan kita bisa rusak. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak dampak buruk yang diakibatkan oleh buruk sangka. Dengan pikiran yang buruk kepada orang, buruk sangka kepada saudara kita, itu bisa merusak banyak hal-hal, aspek-aspek kehidupan kita. Persaudaraan bisa rusak, bisa hancur, bisa berantakan dalam keluarga misal. Itu karena misalnya curiga pada salah satu anggota keluarga. Kita ambil contoh saja. Mungkin bagi orang kota-kota besar seperti Jakarta, pulang di tengah malam atau pulang di biasa jam di luar waktu yang biasanya, katakan biasa pulang jam 9 malam atau jam 8 malam, atau habis maghrib lah, habis isya dan nyampe rumah, atau paling sering misalnya jam 8 mungkin. Terus suatu saat kita pulang jam 11 nyampe rumah, atau jam 10 atau bahkan lebih dari itu. Nah, boleh jadi istri kalau tidak punya iman yang kuat, kalau mengedepankan perasaan curiga, buruk sangka, maka bisa terjadi pertikaian, bisa terjadi pemicu hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga. Lalu istri bisa tanya macam-macam, kok pulang jam segini, biasanya enggak seperti ini, dan terusnya. Apalagi kalau disampaikan dengan nada yang maaf, setengah marah misalnya, emosional. Nah, ditambah lagi suami dalam keadaan capek, belum sempat istirahat atau apa, sudah dikasih pertanyaan macam-macam. Ini bisa menjadi satu pemicu konflik dalam rumah tangga misalnya. Nah, suami bisa jawab dengan juga seenaknya. Nah, dan seterusnya. Padahal barangkali mestinya seorang istri atau sebaliknya harus berpikir positif. Jadi kalau ada buruk sangka, pasti ada positive thinking, ada yang baik sangka. Tidak selamanya buruk sangka. Nah, dalam hubungan kita hadirin sekalian, mesti harus dikedepankan adalah baik sangka dulu. Kenapa? Karena kita ada hal yang kita sangat jaga baik, yaitu mempertahankan hubungan dalam kekeluargaan kita, lingkungan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Itu yang kita kedepankan. Sehingga sebelum muncul atau sebelum terlontarkan buruk sangka itu, maka harus kita baik sangka dulu. Hadirin rahimakumullah, secara psikologis tadi, bahwa sebenarnya otak kita manusia ini secara kognitif itu menangkap pertama informasi itu. Suatu fakta ketika kita janjian sama seseorang, teman kita dalam satu acara, atau katakan di tempat kita bekerja, ada seorang karyawan atau sahabat misalnya telat datang. Nah, seorang pimpinan mestinya harus cerdas bahwa barangkali ada hal yang membuat dia terlambat misalnya. Kita janjian dengan jam sekian sampai di tempat ini untuk acara ini misalnya, tapi terlambat. Nah, kita harus betul-betul bersikap dulu bahwa dengarkan dulu alasannya, kenapa dia terlambat misal. Nah, ini artinya apa? Secara kognitif kita mengedepankan baik sangka dulu. Jangan langsung yang dia kedepankan adalah buruk sangka. Nah, sebab itu buruk sangka yang pertama, prasangka yang pertama adalah itu ketika diolah oleh pikiran kita, akal kita, di situ kita masih berpikir secara positif. Oh, mungkin karena macet, mungkin ada satu hal yang membuat dia terlambat. Nah, itu masih diolah oleh pikiran kita secara kognitif. Ini dari aspek psikologis kita bicara. Nah, kalau demikian, maka kemungkinan
kita selamat dari hal yang buruk sangka itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, bisa meningkat pada aspek yang kedua, yaitu keperasaan. Nah, disinilah harus hati-hati karena bisa muncul curiga. Kok dia sampai jam segini belum datang ya? Jangan-jangan kalau sudah ada kata-kata jangan-jangan, itu sudah satu indikasi sinyal bahwa mulai kedua, tahap kedua itu perasaan. Nah, di situ muncul bisa curiga, bahkan bisa tuduhan. Nah, bisa menjadi fitnah, hadirin sekalian. Oleh karena itu, maka di tahap pertama harus betul-betul bisa secara akal sehat kita bisa mengedepankan baik sangka dulu. Mungkin macet. Mungkin ban motornya ada masalah atau ada apa saja. Begitu juga ketika misalnya kita di lingkungan komplek, biasanya tetangga kita lewat, dia sapa, "Assalamualaikum Pak," gitu kan. "Assalamualaikum Mas." Tapi kok ini nggak nyapa gitu. Nah, kalau kita mengedepankan buruk sangka, mungkin sudah langsung, kok gitu amat ya sikapnya misalnya. Itu berarti kita sudah mengedepankan prasangka buruk. Nah, padahal seyogianya dalam interaksi kita harus mendahulukan dulu prasangka baik dulu. Mungkin dia buru-buru, mungkin dia kebelet ke toilet misalnya, sehingga dia nggak nyapa kita. Dan secara mudah sebetulnya saya katakan tadi secara interaksi, kalau suatu saat misalnya teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang biasanya menyapa kita, lalu misalnya dia diam, dia lewat, mungkin dia lupa nyapa, atau dia buru-buru, atau dia fokus pada pikirannya, dia ada masalah misalnya. Ketika kita berpapasan, dia tidak menyapa seperti lazimnya, kita yang kembali nyapa. Gitu aja sebetulnya, simpelnya. Dia lewat aja, "Pak, apa kabar Pak? Buru-buru amat," misalnya. "Iya, saya amat sih buru-buru, tapi saya nggak buru-buru." Ya kan? Jadi kita harus kembali menyapa duluan. Nah, kalau ini kita bisa mulai coba memanage, kita punya akal sehat, mengedepankan sangka baik, maka insya Allah dimanapun kita berinteraksi akan semuanya akan aman insya Allah. Nah, begitu juga dalam keluarga kita. Nah, mungkin seorang istri tadi, contoh tadi, dia tunggu dulu, mungkin biar dulu suaminya tenang. Setelah dia mungkin istirahat beberapa menit atau 1-2 jam misalnya, barulah tanya baik-baik. "Tadi sibuk sekali di kantor ya Pak," misalnya, atau banyak kerjaan, atau mungkin macet sekali. Pakai bahasa-bahasa seperti itu yang kemungkinan bisa terjadi. Macet, mungkin ada rapat mendadak atau apa saja. Jangan mengedepankan curiga dulu. Nah, manusia itu harus disentuh dengan hatinya yang baik. Nah, sehingga kalau pertanyaannya juga baik, maka insya Allah jawabannya pun juga datar atau baik. "Gimana macet ya? Macet sekali ya Mas ya?" "Iya macetnya dong." "Kenapa? Di mana macetnya?" Misalnya kayak gitu kan. Nah, ini orang sudah ditanya tapi bukan diinterogasi. Nah, inilah satu harus kita mengedepankan baik sangka dulu. Hadirin rahimakumullah. Tadi pada tahap kedua, yaitu sudah lari ke perasaan, sudah mulai muncul curiga. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. "Ya ayyuhalladzina amanu." Dia kembali lagi, aman, orang beriman. Karakter orang beriman itu selalu mengedepankan yang baik dulu. Jadi jangan kita cuma artikan bahwa aman itu sudah percaya, beriman, sholat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tidak lihat sifat apa atau karakteristik apa sebagai seorang yang beriman. Nah, salah satunya bahwa orang beriman itu selalu bicara yang baik-baik, selalu mengedepankan, berusaha untuk yang baik yang dikedepankan. Itu ciri orang-orang yang beriman. Nah, disinilah kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang beriman, artinya hai hamba-hambaku yang selalu menjaga hatinya, menjaga lisannya, sikapnya, perbuatannya ketika berinteraksi, ketika di depan saudaranya dan sebagainya. Ijtanibu, jauhilah, hindarilah. Ijtanibu katsiran minaz zanni, inna ba'da zanni ismun. Jauhilah
Ya, prasangka jauhilah prasangka itu. Ya, jadi kita diminta untuk menjauhi banyak prasangka. Ya, katsiran minaz zanni artinya banyak halal yang dikit-dikit curiga, dikit-dikit berusangka. Kenapa ya? Nah, kenapa? Kok bisa ya? Dan seterusnya, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga Allah mengatakan inna ba'dadz zanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda begini, la tahasadu wa la tanajasu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. La tahasadu, jangan kau hidup iri dengki. Wa la tanajashu, jangan hidup tipu menipu. Wa la tabaghadu, jangan musuh bermusuhan, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling jauh menjauhi. Nah, ini Rasulullah SAW mengucapkan ini, la tahasadu, jangan iri dengki, jangan hasud. Ini salah satu penyebabnya itu karena burusangka tadi. Burusangka tadi. Jadi kalau orang sudah startnya dari dasarnya memang mengedepankan burusangka, akan muncul hasad, akan muncul hasud. Ya, akan dengki kepada orang, menghasut orang. Karena akibat daripada burusangka yang banyak, yang berlebihan, yang kelewat batas, ya saya katakan tadi, mungkin kalau diolah secara kognitif tadi mengedepankan positif. Tapi kalau sudah masuk pada tahap kedua, perasaan sudah muncul curiga di situ, akan bisa muncul fitnah, bisa muncul kebencian, bisa muncul kedengkian dan sebagainya. Kok dia bisa punya mobil yang mewah? Kok bisa renovasi rumah yang bagus? Dia kan cuma pekerja biasa saja. Dia kan cuma karyawan biasa saja, bukan seorang yang punya jabatan misalnya. Nah, ini kalau sudah muncul pikiran, perasaan burusangka seperti ini, akan muncul kedengkian. Pada akhirnya nanti ada tabaghadu. Akhirnya benci tetangganya. Tidak suka lihat orang sedang atau senang melihat orang susah. Ini kalau ciri-ciri orang yang sudah masuk pada tahap kedua secara psikologis tadi, maka burusangka itu bisa lebih parah. Dan pada akhirnya tahap ketiga itu lebih parah lagi. Bukan lagi pikiran, bukan lagi perasaan yang buruk, bahkan sikap perbuatan pun sudah buruk. Nah, ini yang ketiga yang parah ini. Jadi yang tadinya baik sama orang, tadinya sama tetangga baik, mau diajak bicara dengan baik, bisa kompromi dengan baik, bisa diajak kerja sama baik, tiba-tiba dia kok diem, kok dia tiba-tiba melihat kita tuh cara melihatnya sinis misalnya, atau dia gampang emosi, atau mencari-cari kesalahan kita. Dan inilah Al-Quran mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi jangan saling membenci di antara kalian. Nah, ini saya bilang tadi pada tahap ketiga bisa parah hadirin sekalian. Kenapa? Karena disitulah setan semakin bermain. Ya, selalu mengembuskan setan itu selalu mengembuskan sifat permusuhan, sifat yang supaya kita tuh satu sama lain tuh saling bertikai satu sama lain. Nah, inilah kita harus menyadari bahwa yang sebagai orang yang beriman, yang senantiasa menjaga keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai keimanan itu harus kita juga jaga baik-baik. Di antaranya tadi adalah selalu berpikir positif terhadap segala hal dalam interaksi kehidupan sosialnya, dalam kehidupan interaksi jamaah kita dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, sampai Allah gambarkan pada lanjutan ayat itu bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Diilustrasikan betapa jeleknya namanya berusangka, sehingga Allah Subhanahu wa taala ilustrasikan itu seolah-olah kalau seandainya saudara itu artinya meninggal, lihat bangkai orang, itu kamu mau makan itu kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat menjijikkan. Nah, itu ilustrasi bahwa betapa sangka buruk itu sesuatu yang buruk, suatu hal yang sangat perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Maka kita tentu tidak mau. Kita jijik melihat bangkai itu, tidak akan apalagi memakannya. Ini betapa bahayanya, buruknya prasangka yang buruk itu, sehingga digambarkan seolah-olah adalah
maita, ya. Jadi ada sesuatu bangkai yang bisa membuat kita itu jijik. Kalau kita tidak suka itu berarti kita juga tidak suka dalam berburuk sangka. Jangan sampai. Hadirin rahimakumullah, wala tabaghadu. Jangan saling benci membenci. Nah, ini juga diakibatkan karena buruk sangka yang berlebihan. Nah, sudah muncul ke situ. Bahkan wala tanajashu, jangan tipu menipu. Ini juga banyak terjadi. Ya Allah, kadang-kadang kita lihat berita itu yang namanya kasus menipu di bagian apa namanya, di travel haji umroh masih sering terjadi. Di bagian apa sih yang paling sering muncul itu berita kayak pinjaman-pinjaman apa itu online itu, atau juga arisan-arisan apa yang sifatnya menjanjikan dengan investasi sekian akan ada sekian berlipat kali seperti itu. Itu tipu menipu hal seperti itu. Nah, itu akhirnya bisa pada saat nanti orang yang dalam hal sesuatu yang positif dia sudah curiga, paling nanti menipu, paling ini adalah rekayasa saja sebagainya. Sudah muncul buruk sangka di situ. Nah, ini akibat karena seringnya terjadi kasus seperti ini. Wala tadabaru, jangan saling jauh menjauhi karena buruk sangka yang berlebihan, muncul curiga, muncul hasad, muncul dengki. Pada akhirnya dia bisa mempengaruhi orang lain. Jangan kau bergaul sama dia, jangan kau kerja sama dengan dia. Kalau kamu bergaul dengan dia, kalau kamu bekerja sama dia, tunggu kamu akan hancur, kamu akan rusak dan sebagainya. Nah, di sini sudah muncul mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu juga ikut tidak percaya, bahkan benci pada orang yang tadi itu. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah seperti ini terjadi dimanapun, terutama di masyarakat yang setiap hari kita berinteraksi, itu akan rusak, hadirin sekalian. Oleh karena itu, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ijtanibu, jauhi, hindari sebagian besar prasangka buruk itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian prasangka buruk ini itu bisa naik juga tarafnya, yaitu suatu hal yang lebih buruk lagi, yaitu fitnah. Nah, bisa muncul fitnah, dan ini fitnah luar biasa. Itu kalau misalnya membunuh, itu dosanya hanya pada orang yang membunuh atau yang dibunuh itu. Orang yang bunuh dosanya pada orang yang dibunuh. Tapi kalau fitnah itu bisa merusak banyak hal, bisa merusak banyak orang, bisa melibatkan kepada orang lain. Maaf, kalau ada orang curhat, ada orang berceritakan dirinya, itu dilarang dalam agama. Menceritakan keburukan atau menceritakan dirinya kepada orang lain, mungkin kita bisa mengatakan jangan cerita pada orang lain. Sampai di situ mungkin bisa selamat. Tapi ingat, apakah ada jaminan orang tersebut dia tidak cerita kepada orang lain? Dan pada saat seperti itu aibnya bisa kemana-mana, hadirin sekalian. Nah, ini juga hati-hati seperti ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tapi dalam kehidupan kita juga harus cerdas dalam melihat atau menyikapi hal-hal yang bisa terjadi di sekitar kita atau dalam rumah kita atau dimanapun. Contoh gini, kita harus bedakan jam 2 malam, ya, dini hari atau jelang sholat subuh, ada seseorang mungkin masuk ke dalam pagar rumah kita, apalagi orang itu kita tidak kenal misalnya, atau jelas-jelas loncatin pagar misalnya, atau berdiri di depan pintu rumah kita. Orang itu kita tidak kenal, kita kebetulan melihat dari jendela, atau mungkin yang lihat CCTV di rumahnya misalnya. Nah, ini kita bukan berarti baik sangka, itu paling dia mau minta makan minum. Ya, jangan juga begitu. Karena ini sudah perlu kewaspadaan. Jadi kita harus bedakan mana buruk sangka, mana hal yang perlu kita waspada, curiga. Itu beda, hadirin sekalian. Nah, jadi ketika kita lihat ada orang asing, kita lihat ada depan pintu pagar kita, tengok, ini perlu kita, bukan kita sangka, dia mungkin mulai perhatikan ornamen rumah saya misalnya. Jangan. Ya, kecuali mungkin tetangga yang kita lihat di depan, mungkin dia mau salam atau ada perlu, nah itu boleh. Nah, itu kita harus bedakan. Tidak selamanya juga selalu berpikir positif. Ya, kita pulang ke rumah dari kantor misalnya, loh, kok ada sendal nih misalnya, katakan ada sepatu misalnya. Lalu kita masuk, mohon maaf ya bapak-bapak, ini contoh saja, ilustrasi saja.
Nah, kita lihat kok tiba-tiba ada laki-laki keluar dari kamar kita misalnya. Dan itu laki-laki asing, bukan adik, bukan ponakan, misalnya orang lain jelas keluar dari kamar kita. Sedang istri kita ada di rumah misal. Nah, ini bukan berarti kita sangka baik. Oh, mungkin dia lagi mau silaturahim, mau ngobrol biasa. Kan banyak tuh kejadian. Ya, OTT tangkap di dalam kamar hotel. Kalau kita nonton berita, ditanya pasangan muslim itu, ngapain di sini? Dia bilang, enggak, cuma ngobrol saja biasa. Kalau aku ngobrol biasa, kok masuk ke sini misalnya. Nah, itu seperti contoh tadi saya katakan, ini hanya sebuah ilustrasi. Ketika seorang suami mendapatkan dalam rumahnya ada laki-laki asing misalnya, yang tidak dikenal, keluar dari kamar, apa kemudian kita baik sangka lah, sangka, oh dia mungkin mau apa gitu. Ya, bahkan di sini harus ada etika juga. Seorang istri tentu tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah yang tidak dikenal, ya, tanpa seizin suami. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalnya petugas misalnya petugas Telkom atau PLN misal, tapi itu pun tidak boleh sendiri, harus ada berdua misalnya. Begitu juga dalam rumah, sebaiknya jangan istri kita sendiri misalnya, mungkin ada muhrim, ada anggota keluarga yang lain, dan itu tidak boleh ada hal yang bisa mencurigakan. Misalnya ya pagar terbuka, pintu terbuka, dan sebaiknya jangan berada dalam tempat-tempat seperti di kamar atau di mana, sebaiknya di luar saja, seperti itu. Nah, maksud saya ini hal-hal yang bisa menghindarkan diri dari kecurigaan atau bersangka. Nah, jadi saudara sekalian, jelas-jelas itu musuh misalnya, kita tidak selamanya juga selalu berbaik sangka. Dalam arti lihat kondisinya. Ya, kalau seandainya kita bisa memahaminya, kita bisa mengolah secara kognitif tadi bahwa oh itu kan tetangga saya, ada apa ya? Oh mungkin dia ada perlu ini, mungkin dia ini, mengedepankan positif. Nah ya, Bapak hadirin sekalian, nah disinilah kita harus bisa cerdas memahami, kita bisa membedakan. Ketika bersangka dikedepankan, maka akan rusak segala persaudaraan kita, kekeluargaan kita, dan ini akan muncul mencurigai dan merusak pasti dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, ada satu pernah ada kejadian, kemudian di tempat saya dulu sebelum saya di Sawangan itu ada kejadian gini. Mohon maaf ya Bapak hadirin sekalian, saya angkat ini hanya sekadar menghubungkan dengan bersangka ini. Jadi suami istri pulang kerja itu jam 9 malam kurang lebih. Ini fakta terjadi. Nah, kebetulan naik motor. Entah kenapa masih jauh lah, udah kelihatan sudah berada dalam area komplek, tapi komplek itu masuk ke dalam. Ban motornya pecah. Lalu karena besok pagi harus berangkat pagi-pagi, mumpung masih jam 9, kata suaminya, ibu turun aja. Papa mau mau tambal ban di depan, mumpung masih jam 9 masih ada tambal ban. Singkat cerita, didoronglah motornya istrinya karena melihat sudah dekat, sudah masuk area komplek, jalan kaki istrinya. Enggak lama kemudian ada tetangga lewat naik mobil. Nah, tetangga niatnya baik. Buka kaca, dia tahu ibu ini. Nah, katakan Bu Selamat, katakan Pak Selamat gitu, hanya sekedar contoh, tapi ini fakta Bapak hadirin. Buka kaca mobil, Bu sendiri, ya ban motornya pecah. Bapak ini bermaksud baik, nawarkan, ayo Bu naik gitu. Daripada jalan kaki kan masih lumayan jauh tuh. Ibu ini juga langsung naik. Ya, artinya menyambut dengan ya namanya mungkin orang niatnya baik kan, seperti itu katakan gitu. Bapak ini tidak ada prasangka buruknya. Sama juga ibu ini tidak ada prasangka buruknya. Tapi apa yang terjadi? Begitu lewatin kebetulan rumah ibu itu, bapak tadi yang bocor ban itu melewati rumah yang punya mobil tadi ini. Rumah bapak itu setelah itu otomatis ngelewatin. Nah, pas lewatin itu tetangga ngelihat dua orang lihat, lihat kok satu mobil gitu. Kok ada ibu itu ikut jam segitu, bisa dibayangkan jam 9 malam lewat itu. Tanpa tahu ceritanya apa, akhirnya beredar lah isu pagi-pagi itu. Nah, istri si bapak yang bawa mobil ini udah kesulut emosi. Datang paling nggak usah pakai nunggu besok pagi, itu langsung maksudnya nggak usah nunggu satu hari. Begitu dengar kabar tadi bahwa tadi malam suaminya pulang sama ibu yang tadi tetangga itu, dia langsung nabrak gitu di rumahnya. Dengannya terjadi perselisihan dan heboh saat itu bahan sekalian. Dan saya sendiri juga waktu itu ikut dalam memediasi. Nah, bahwa ini akibat karena bersangka belum tahu cerita yang sebenarnya apa.
Nah, untungnya suaminya dia tahu kalau istri saya jalan kaki yang tadi bapak yang ban motornya pecah ini. Ini kejadian hari sekalian. Oleh karena itu, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tuntunan dalam hal ini. Masih dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali lagi amanu. Artinya orang-orang yang memiliki sifat yang baik, karakter yang baik. Nah, apa pesan Allah Subhanahu Wa Taala? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini Al-Quran menuntun kita. Kalau ada orang fasik itu begini. Dia tahu ini buruk, dia tahu ini jahat, tapi dia pura-pura tidak tahu. Atau dia tahu ini jahat, sesuatu yang tidak boleh, tapi dilakukan. Kalau ada orang datang memberikan kabar, binaba'in, apa kata Al-Quran? Fatabayyanu. Maka perjelas dulu. Cek dulu, tanya dulu. Kok bisa ikut di mobilnya? Benar tidak dan sebagainya. Jangan langsung. Nah, ini kan apa? Karena itu tadi sudah mengedepankan buruk sangka yang sudah muncul pada yang kedua tadi saya katakan secara psikologis, bukan lagi pikiran yang buruk. Kok bisa ya? Oh ya masa sih ya? Tapi sudah masuk perasaan, tersulut emosi, terbakar cemburu dan sebagainya. Nah, hanya pada tahap ketiga yang saya katakan tadi adalah apa? Tindakan. Melakukan tindakan, dan ini yang bisa fatal. Ini banyak terjadi kejadian hari sekalian. Tidak lagi perselisihan, pertengkaran, tapi bisa pada bentuk kejahatan pembunuhan karena salah kaprah dan sebagainya. Nah, inilah contoh cerita singkat fakta, tetapi bisa fakta yang lain juga akan mirip yang sama, atau kejadian yang lain yang mirip-mirip seperti itu. Hadirin sekalian, sehingga mestinya masih bisa diperbaiki atau mestinya bisa diperjelas. Fatabayyanu, perjelas dulu ceritanya, duduk bersama dulu, atau cek dulu. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita hadirin sekalian, banyak sekali hal yang bisa membuat kita bisa muncul buruk sangka, negative thinking pada orang. Dan sekali lagi ini adalah sifat setan. Setan itu selalu memunculkan sifat permusuhan di antara kita, ya. Dan kita juga harus betul-betul selalu memanage. Ini tadi saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu selalu mengedepankan positive thinking. Orang beriman itu bisa memanage, dia punya akal pikiran, perasaan, dan ini seperti kita puasa ini, salah satu inti daripada puasa itu adalah pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dari sifat yang bisa gampang marah, emosional, atau sifat-sifat negatif lainnya selama kita berpuasa. Yang tujuannya bahwa kita berhasil dididik, ya, kita berhasil dididik oleh ibadah puasa itu, menjaga sesuatu, menjaga lisan kita, sikap kita, pikiran kita. Orang puasa itu, apalagi puasanya pada taraf khawasul khawas, ya, atau tingkatan khawas saja, yang orang sudah punya puasa yang betul-betul khusus, pikiran-pikiran yang negatifnya itu sudah jauh, ya, semaksimal mungkin dia betul-betul persangka baik kepada sesama orang, ya, pada saudara, persangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali didikan yang kita bisa dapatkan dari ibadah puasa. Salah satu tadi itu inti pengendalian diri, dan kita insya Allah akan selamat ketika kita bisa menemukan nilai-nilai ibadah puasa, kita bisa rasakan, bisa pada diri kita kembali menjadi orang yang muttaqin, predikat muttaqin, orang yang senantiasa berada pada jalan yang baik, kebenaran dan keselamatan. Hadirin rahimakumullah, terakhir, bahwa sebenarnya prasangka itu bisa terjadi atau dua macam. Prasangka pada sesama manusia, ya. Yang kedua, prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 216. Ustaz, untung saya bersyukur nangis. Ustaz Abbas, untung saya diberikan. Kenapa Bapak nangis? Iya, saya dari dulu umur 30 tahun saya udah PNS. Saya minta kepada Allah supaya diberikan jabatan. Tapi jabatan itu nggak kunjung datang sampai umur saya 53, artinya sudah jelang pensiun, baru dapat jabatan. Dia bersangka pada Allah SWT di awal. Kita bisa banyak bersangka pada Allah SWT kalau kita tidak kuat iman. Loh, kok saya sudah rajin tahajud, katanya kalau rajin duha itu insya Allah rezekinya lancar.
kalau rajin baca Al-Waqiah, rajin baca wirid dan sebagainya, terutama salat duha, salat hajat, salat tahajud. Kalau semua itu kita lakukan, bahkan sudah umrah, berdoa panjang lebar depan Multazam, depan pintu Ka'bah, di Raudah, di Madinah, di Nabawi, tapi enggak kunjung datang doa itu, enggak dikabulkan, belum dikabulkan, bukan enggak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan dia, harapan dia, cita-cita dia. Makanya muncul apa? Bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati lagi. Jadi bersangka tidak hanya kepada manusia, bisa juga bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mari kita lihat jawabannya, Al-Baqarah 216. Di tengah-tengah ayat itu begini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, benci sesuatu, pokoknya tidak mau. Tidak mau keluar, tidak mau kalau misalnya keluar di tempat dia bekerja. Pokoknya adalah hal yang tidak dia sukai, ya, dalam segala hal dia tidak sukai. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, khairul lakum, itu baik bagimu. Nah, contoh tadi itu lanjutan ayat ini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka sesuatu, kepingin begini begitu, tapi kata Tuhan, syarrul lakum, buruk bagimu. Dan Masya Allah ditutup dengan ayat itu, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedang kalian tidak tahu. Artinya rahasia di balik ketetapan Allah, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah pilihkan kepada kita, itu lebih Allah tahu rahasianya, hikmahnya ketimbang kita yang tidak tahu. Nah, kita ingin punya apa namanya, wa asan tuhibbu syai'an, kamu pengen sesuatu tapi kata Tuhan buruk bagimu. Contoh tadi Bapak cantik contoh itu. Dia ingin mendapat jabatan, dia ingin harta yang banyak, tapi Tuhan tahu karakter, pasti Tuhan tahu, ya kan? Kita yakin pasti Allah tahu semua hambanya, makhluknya, seluruh ciptanya. Ya, ini kalau hamba aku tipe orang yang gampang terjerumus. Ini tipe hamba yang begini, pasti Allah semua tahu hambanya, seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Jadi ketika ada harapan kita ingin begini, ingin begitu, tapi Allah tidak berikan, nah di sini kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya buruk sangka. Sehingga dalam Al-Qur'an itu, dalam surah Al-Isra, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Itu ketika kami, kata Allah, ketika kami memberikan nikmat kepada manusia, wa na'a bi janibih, ya a'rada, mereka berpaling. Mereka berpaling, wa na'a bi janibi, dan seolah-olah mengesampingkan Tuhan, kayak tidak kenal Tuhan di awal. Waktu dia hidupnya susah, banyak berdoa, banyak zikir, rajin ke taklim, rajin salat tahajud, banyak doanya setinggi langit. Begitu satu persatu Allah berikan, kabulkan doa itu, diberikan harta, diberikan keenakan, nikmat hidup. Kata Al-Quran apa? Wa idza an'amna 'alal insani, ketika kami telah memberikan nikmat kepada manusia, sudah berikan apa yang mereka inginkan, dia minta. Lihat tadi yang ngontrak menjadi punya rumah, kemudian punya kendaraan satu, menjadi punya kendaraan dua, bukan cuma satu rumah, punya dua rumah, bahkan bisa beli tanah lagi, bisa beli villa dan sebagainya. A'rada, manusia kemudian berpaling. Bahkan wa na'a bi janibi, itu kayak tidak kenal Allah, mengenyampingkan Tuhan. Yang tadinya rajin komunikasi pada Allah, zikirnya kuat, rajin taklim dan sebagainya, kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa berpaling. Sebab itu ketika kita minta sesuatu yang menurut logika kita, menurut harapan kita maunya begini, kata Tuhan syarrul lakum, itu buruk bagimu. Atau tadi kita tidak mau, kalau saya mau tinggal tadinya mau tinggal di mana, misalnya katakan di perumahan mana, tiba-tiba dilalahnya gimana, nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya singkat cerita tinggal aja di sini, di Sawangan Village ini, di komplek ini misal. Nah, barangkali satu sisi kita tidak suka, tidak mau tinggal di sini misal, harapan kita tadinya pengen di perumahan mana gitu kan. Nah, tapi kata Tuhan buruk syarrul lakum, itu buruk bagimu kalau kamu tinggal di perumahan ini atau di komplek ini. Tapi kalau kamu tinggal di sini, masyarakatnya religius, masyarakatnya kooperatif, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai persatuan, persaudaraan, kekompakan dan sebagainya, masyarakat yang saling menghargai satu sama lain, persaudaraan kuat di komplek ini dan sebagainya. Bukan masyarakat yang individualis, yang hidup masing-masing dan sebagainya, kepedulian lingkungannya kurang. Nah, banyak sisi positif
pada akhirnya kita akan berkata begini, oh ini mungkin salah satu dari sekian banyak rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya digiring masuk di komplek ini, bertempat tinggal di komplek ini? Betul memang sederhana atau betul memang tidak yang rumahnya besar-besar, tetapi ternyata saya hidup nyaman, tenang, damai dengan keluarga saya, dengan tetangga saya yang baik-baik, lingkungan masyarakat yang religius dan sebagainya. Nah, itu hikmahnya. Kita ambil syukuri saja itu, hadirin sekalian. Ya, kenapa? Karena kita selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah membimbing kita. Dilalanya bagaimana? Kita sudah lihat 2 perumahan misalnya, tapi kok nggak jadi-jadi. Allah persulit ke situ. Kenapa? Karena memang kata Tuhan, syarrul lakum, buruk kalau kamu tinggal di situ. Tetapi Allah bimbing kita dilalai sampai di komplek ini, padahal sampai di sini, dan kita bisa hidup tenang, damai, dan bisa bertetangga dan baik dan seterusnya. Banyak kebaikan yang kita peroleh. Ini artinya apa? Bahwa sebagai orang beriman selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan, ketetapan yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Dalam hal urusan jodoh, pasangan hidup, kita inginnya begini, tapi Tuhan tunjukkan yang satu ini. Nah, ada pasti rahasianya di balik itu, ada sekalian. Ya, ada orang sudah nikah 13 tahun, Pak Abbas, saya pada akhirnya hampir putus asa. Nah, kalau orang sudah terlalu banyak urusan kepada Allah, naudzubillah min dzalik, maka bisa muncul apa? Bisa muncul putus asa. Dan ini parah. Kenapa? Kalau sudah putus asa, tidak hanya berurusan kepada Allah, tapi bisa mencaci maki Tuhan. Dan pada akhirnya lebih parah lagi, yang tahap ketiga, ini berbalik tadi yang saya katakan di awal. Yang tadinya rajin sholat, berhenti sholat. Ada, Bapak hadirin. Saya tanpa ini juga, maaf, ini saya angkat cerita lagi, singkat cerita. Ada ibu-ibu datang, Ustaz Abbas, loh, saya heran. Itu dibuka, dia tadinya berhijab misalnya, dia buka, saya buka Ustaz. Kenapa? Saya sudah berangkat umroh, saya sudah rajin sholat ini, tapi nggak kunjung datang. Bahkan anak saya ditangkap polisi dari kasus narkoba dan sebagainya. Padahal saya doa di depan multazam. Ini maaf, ini fakta. Tetapi kemudian ini sambil cerita bahwa ketika kita sudah berurusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau saya katakan tadi bahwa ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, ada sesuatu yang salah. Saya katakan gini, maaf ibu sholat tahajud, ibu sholat duha, ibu sholat ini, ibu doa depan multazam dan sebagainya. Apa kita minta kaya? Apa kita minta ini? Salah. Kalau memang begitu, start awalnya berangkat umrah sudah salah. Start awalnya bangun sholat tahajud sudah salah. Tapi kita melakukan ibadah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, berangkat umrah, itu lillahi ta'ala. Itu yang harus diperbaiki dulu niatnya, nawaitunya. Dan kalau misalnya anak ibu begini-begini, mungkin karena ada kesalahan yang itu di luar daripada dosa daripada ibu, bukan ke situ. Jangan berurusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hampir bunuh diri misalnya. Nah, pada taraf ini hadirin sekalian, kalau sudah berurusan kepada Allah, wah mungkin memang Allah tidak suka sama saya, mungkin Allah memang benci saya dan sebagainya. Sehingga Al-Quran mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jawab, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sangat luas meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu permohonan kita, permintaan kita, maka kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah selalu memberikan terbaik buat kita. Pasti ada hikmah di balik ini. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan memberikan yang buruk kepada hambanya. Kalau ada yang buruk itu biasanya karena kesalahan kita. Ada sesuatu yang kita langgar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang kita menyalahi aturan sunnatullah yang tidak sebagaimana mestinya. Itu yang harus kita pikirkan, kita kritisi. Bukan sebaliknya langsung tiba-tiba menjudge Allah, memberusaha kepada Allah dan lain sebagainya. Inilah kenapa yang dipanggil selalu dalam hal ini, konteks ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena hanya orang yang berimanlah yang bisa mempertahankan segala hal yang terkait dengan pikiran, lisan, perasaan, sikap, perbuatan, dan pada akhirnya dia melahirkan suatu hubungan yang baik, baik sesama hablum minan nasnya baik, terpelihara yang baik, orangnya santun, omongannya juga santun, tidak gampang marah, tidak gampang emosional, dan selalu berpikir baik kepada orang, baik kepada keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Begitu juga hal yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah tahu hadirin sekalian apa sebenarnya maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibu ini tadi Ustaz 13 tahun menikah, belum bisa punya anak, dan padanya nggak punya anak. Lantas saya bilang, Bu, pernah ibu nonton, pernah ibu baca berita? Saya katakan jujur, ibu pernah nonton berita ada anak yang bunuh orang tua. Itu banyak sekali kasus begitu.
Gara-gara tidak dibelikan motor, ibunya diseret ke lapangan, di rumput yang kering, disiram bensin, ditarik, dijorokin ibunya ke di rumput yang kering itu. Masya Allah, itu kejadian di Bekasi, di mana saja banyak kejadian anak emosional dan sebagainya. Bapaknya dihajar, ibunya dibunuh, diseret dan sebagainya. Saya katakan pada ibu ini, andai kata Tuhan biarkan rekamannya nih, bu kalau punya anak, ternyata anak ibu ini menyebabkan malapetaka di ibu, bahkan ibu terancam nyawanya, atau mungkin ibu terbunuh dengan anak ibu ini. Kalau Tuhan perlihatkan rekaman itu, andai kata Allah kabulkan ibu punya anak, perlihatkan rekaman seperti ini loh, kalau ibu punya anak nih, kira-kira ibu mau nggak? Kalau tunjukkan Allah begini loh, kira-kira takdir kamu kalau saya kasih anak, begini anak kamu nih dan sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa ada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Masya Allah, ternyata orang ini kemudian memang menyadari bahwa ternyata ada hikmah baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena setelah beberapa tahun kemudian suaminya meninggal, lalu dia kembali ke kampung dan ternyata dia punya orang tua sebatang kara, dia sudah tua uzur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rahasia yang lain apa? Ibu ini diberikan kesempatan untuk mengabdi, berbuat baik kepada orang tuanya, yang mengurusi orang tuanya karena hanya sebatang kara di kampung itu. Masya Allah, sekata-kata ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan kesempatan ibu untuk berbuat baik kepada orang tua sampai akhir hayat orang tua, bahkan akhir hayat ibu. Dan Masya Allah, inilah sebagian kecil daripada rahasia semua di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Intinya adalah kita harus senantiasa mengedepankan baik sangka, hindari buruk sangka, sehingga kita selamat iman kita, selamat diri kita di depan manusia, sesama makhluk, sesama tetangga kita dan sebagainya, saudara kita, dan juga selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang dapat sampaikan ini menjadi renungan kita bahwa puasa yang kita lakukan adalah ibadah yang bisa mengendalikan segala sifat-sifat buruk kelemahan kita sebagai manusia, dan selalu yakin sadar bahwa ada setan iblis yang selalu menjerumuskan kita, mau menjerumuskan kita, menjadikan permusuhan dalam hidup kita dan menjadikan kita jauh dari Tuhan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamatkan dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab, maka saya akhiri. Tapi jika ada pertanyaan, saya ingat pesan Pak Arifin, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau tidak ada, kita tutup doa. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita, hati kita, pikiran kita, memelihara iman kita, sehingga kita insyaallah tampil menjadi hamba-hamba yang semakin baik dengan ibadah puasa ini. Membimbing kita sehingga kita jauh dari sifat-sifat buruk, membimbing kita supaya kita selalu berada pada jalan istiqomah, kebenaran, kebaikan, dan insyaallah kita selamat dunia akhirat, selamat keluarga kita terhindarkan dari sifat-sifat buruk, dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita, pahala sholat kita, pahala sedekah kita dan sebagainya, karena akibat buruk sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya.